第一场，风月宗石岩对战正阳宗薛隐。 Di episode sebelumnya kita telah menyaksikan Yi Chen yang diajak kakek Zhu ke tempat terlarang Sekte Jengyang, yang mana di tempat ini terdapat urat nadi bumi yang dipenuhi energi spiritual. Dan di tempat terlarang ini jugalah akhirnya Yi Chen terkurung setelah Master Cheng Kun menyadari adanya penyusup. Yang mana di momen inilah Yi Chen bertemu dengan seekor naga yang ditahan tepat di bawah tempat terlarang. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Legend of Martial Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di awal adegan kita difokuskan ke sebuah perbincangan antara Yi Chen dengan seekor naga. Di sini sang naga menawarkan sebuah kesepakatan, yang mana sang naga akan membantu Yi Chen keluar dari tempat ini. Dan dalam jarak 10 tahun lagi barulah Yi Chen harus menyelamatkannya juga. Tidak itu saja, bahkan sang naga juga menawarkan berbagai ilmu rahasia. Yang memang sang naga tahu banyak ilmu rahasia yang dapat membantu latihan Yi Chen 2 kali lipat lebih efektif. Yi Chen yang sebelumnya sudah melihat betapa hebatnya salah satu ilmu rahasia yang diberikan sang naga, tentu dengan senang hati menerima kesepakatan. Namun sebelum itu Yi Chen penasaran dengan identitas sang naga, yang ternyata dia adalah naga kuno Taisu. Mendengar nama itu Yi Chen langsung terkejut, karena memang nama itu sudah tidak asing lagi di telinganya, yang mana naga Taisu merupakan leluhur klan naga dan juga penguasa tertinggi di era Taigu. Namun kita tidak dijelaskan bagaimana naga Taisu berada di tempat ini. Selanjutnya, karena kesepakatan telah dibuat, naga Taisu menaruh kutukan larangan klan naga pada tubuh Yi Chen, yang jika dalam 10 tahun Yi Chen tidak menyelamatkannya, Yi Chen akan tewas oleh kutukan tersebut. Mendengar itu tentu Yi Chen tidak terima, karena sebelumnya naga Taisu tidak membicarakan hal itu. Namun Yi Chen sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena naga Taisu langsung mengeluarkannya dari tempat ini. Selanjutnya adegan berpindah ke Sekte Jengyang, yang mana setelah mengetahui adanya penyusup, Master Sekte Jengyang memerintahkan para tetua untuk memeriksa tamu yang datang, yang barang siapapun tidak berada di tempat dialah yang patut dicurigai. Singkat cerita, kita diperlihatkan tetua Wu dan beberapa murid yang datang ke Paviliun Bulan, tempat penginapan Sekte Hengyu. Dan kedatangan mereka langsung disambut Master Yang dan juga Xuan Er. Di sini tetua Wu menyampaikan tujuan kedatangannya, yang mana barusan ada beberapa orang yang telah menerobos wilayah terlarang Sekte Jengyang, dan master mereka memerintahkannya untuk memeriksa setiap tamu yang datang. Mendengar itu Xuan Er curiga dengan Yi Chen dan juga kakek Zhu, karena setelah kepergiannya mereka belum juga kembali. Selang beberapa saat setelah beberapa murid menggeledah tempat ini, mereka melaporkan bahwa murid yang mengikuti pertandingan dalam daftar semuanya ada di dalam. Hanya saja Yi Chen tidak ada di tempat. Mendengar nama Yi Chen, tetua Wu terkejut, karena memang ia tidak mengetahui kedatangannya. Xuan Er yang baru mengetahui fakta Yi Chen sebelumnya murid Sekte Jengyang juga terkejut. Lalu tetua Wu menjelaskan bahwa sebelumnya Yi Chen memang murid Sekte Jengyang, namun ia terlalu ceroboh dalam misinya, sehingga dantian atau pusat energinya rusak. Hingga Sekte Jengyang yang tidak mau memelihara orang yang tidak berguna langsung mengusirnya, dan ia tidak menyangka malah membelot ke Sekte Hengyu. Sedangkan Xuan Er yang mendengar penjelasan itu pun merasa geram, karena bagaimana mungkin seorang murid yang terluka demi sekte malah berakhir diusir seperti sampah. Dan sebagai salah satu dari 3 sekte besar, cara Sekte Jengyang mendirikan aturan sangatlah tidak bermoral. Namun tetua Wu meminta Xuan Er agar jangan ikut campur masalah sektenya. Dan yang terpenting sekarang Xuan Er memberitahu keberadaan Yi Chen, hingga hampir saja terjadi bentrok antara kedua tetua ini. Dan ketika suasana sedang tegang-tegangnya, Yi Chen malah datang, hingga ini yang terjadi. Tentulah sebagai gurunya Xuan Er akan melindungi Yi Chen, karena memang tujuan tetua Wu sama sekali tidak berdasarkan bukti bahwa Yi Chen telah menerobos wilayah terlarang. Begitupun juga menurut Master Yang, karena alangkah baiknya jika meminta penjelasan langsung dari orang yang bersangkutan. Beruntunglah tetua Wu cukup kooperatif dan langsung menanyakannya pada Yi Chen, karena sebelumnya Yi Chen telah pergi bersama kakek Zhu. Yi Chen beralasan bahwa memang sebenarnya ia pergi bersama kakek Zhu, namun setelah berbicara sebentar ia langsung pergi, dan ia sendiri pergi untuk melihat bintang. Mendengar alasan klasik itu tentu mereka tidak percaya, namun pada saat itu juga seorang murid melaporkan bahwa mereka juga telah menemukan keberadaan kakek Zhu di lereng bukit seberang.
Jengyang, dan dia juga beralasan sedang melihat bintang. Entah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan. Yang jelas alasan itu membuat Yi Chen lolos dari tuduhan, dan terpaksa Tetua Wu harus kembali dengan tangan kosong. Sedangkan Yi Chen yang melihat raut wajah Xuan Er yang terlihat marah, langsung mengalihkan pandangannya, namun ini yang terjadi. 你给我过来！ 师傅，我错了，师傅你别打脸啊！ Selanjutnya adegan berpindah ke Tetua Wu yang melaporkan hasil pemeriksaannya, yang mana ia melaporkan hanya Yi Chen dan kakek Jugla yang tidak berada di tempat. Namun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa mereka telah menerobos wilayah terlarang. Makanya Master Yang dan Xuan Er bersikukuh tidak mau melepaskannya. Sedangkan Master Cheng Kun yang mengetahui Yi Chen dulunya murid sekte Jengyang menganggapnya sebagai pengkhianat. Selanjutnya mereka menuju ke suatu tempat, yang mana lorong ini ternyata mengarah ke tempat latihan mayat hidup sekte Jengyang. Dan kita langsung diperlihatkan keahlian mayat hidup dalam bertarung. Seorang tetua dari penempaan mayat hidup ini cukup kewalahan menghadapi mayat hidupnya sendiri. Hingga di sela pertarungan ini mereka teralihkan dengan kehadiran Master Cheng Kun. Dan tentu mereka langsung memberikan penghormatan. Diketahui ternyata tetua penempaan mayat hidup ini adalah paman seperguruan Master Cheng Kun. Dan Master Cheng Kun langsung menanyakan hasil penempaan prajurit mayat hidupnya. Sang tetua menjelaskan bahwa kultivasi prajurit yang telah mati ini sama dengan ketika mereka masih hidup. Lantaran ini adalah metode rahasia pemurnian yang khusus. Terlebih lagi tubuh mereka juga sangat kuat, yang kemampuan bertahannya lebih kuat dari kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, yang membuatnya sulit dibunuh dengan metode biasa. Diketahui penempaan prajurit mayat hidup ini dilakukan, itu karena Master Cheng Kun berniat menyatukan Chu Selatan di bawah pimpinan sekte Jengyang. Jadi rupanya Master Cheng Kun berupaya ingin menjadikan sekte Jengyang yang berkuasa di negara Chu Selatan. Dan setelah mendengar kabar baik ini, Master Cheng Kun meminta para tetua untuk tidak memperdulikan Yi Chen dan kakek Jug lagi. Dan ia lebih memilih untuk memperketat penjagaan di wilayah terlarang. Karena selama Ning Xuang mendapatkan juara kompetisi, nama sekte Jengyang akan terkenal dengan sendirinya. Singkat cerita, kita dibawa ke lokasi kompetisi 3 sekte. Banyak tamu dari luar negara Chu Selatan yang datang ingin menyaksikan kompetisi ini, seperti keluarga Qi dari Dataran Selatan, keluarga Situ dari Su Barat, keluarga Sangguan dari Dongyu, dan kita diperlihatkan juga kedatangan peserta 3 sekte yang akan mengikuti kompetisi, yang tidak lain sekte Qingyun, sekte Hengyu, dan sekte Jengyang. Di saat kedatangan sekte Hengyu, semua mata tertuju pada Yi Chen, karena dia adalah murid yang diusir dari sekte Jengyang. Dan yang menjadi perhatiannya juga itu karena kultivasi Yi Chen lah yang paling rendah di antara peserta lain, yang mana hampir semuanya berada di ranah matahari sejati, sedangkan Yi Chen cuma berada di ranah manusia sejati, hingga saat yang ditunggu-tunggu yaitu kedatangan sekte Jengyang yang dipimpin langsung oleh Ning Xuang. Dan ini adalah momen pertama kali Yi Chen bertatap muka lagi dengan mantan kekasihnya, setelah beberapa tahun yang lalu Ning Xuang mencampakkannya. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap, bahkan tidak ada sedikit senyum pun yang tergambar di wajah mereka berdua, hingga mereka saling menepati tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, Master Cheng Kun melakukan sambutan sebagai pembukaan kompetisi. Dijelaskan kompetisi 3 sekte merupakan warisan kuno 3 sekte di negara Chu, yang memang dilaksanakan untuk menguji kekuatan murid muda. Dan kali ini sekte Jengyang menyiapkan sebuah pil spiritual 5 garis sebagai hadiah untuk juara pertama. Saking berharganya pil ini, banyak yang menganggap Master Cheng Kun sangat murah hati. Tapi lain menurut pandangan kakek Ju, yang pastinya Master Cheng Kun sudah memperhitungkannya. Karena menurutnya kompetisi ini akan dimenangkan Ning Xuang, seseorang yang memiliki tubuh spiritual, yang seberharga apapun hadiahnya otomatis akan kembali ke sektenya sendiri. Jadi intinya dengan hadiah berharga itu Master Cheng Kun sudah memperhitungkan lawan dan jagonya sendiri. Dan untuk mempercepat berlangsungnya kompetisi, Tetua Wu mempersilahkan para peserta untuk mengambil undian, dan Tetua Wu mengumumkan aturan dan cara mainnya, yang mana karena kompetisi kali ini setiap sekte mengutus 9 murid, jadi totalnya akan dibuat 13 grup untuk duel berpasangan. Dan karena lebih satu murid yang mendapatkan nomor 14 langsung lolos menuju babak berikutnya. Dan kalian bisa tebak siapa yang mendapat keberuntungan itu. 14号，什么？叶晨抽到了？这是转运了。 Tidak disangka keberuntungan berpihak pada Yi Chen, dan Yi Chen dipastikan lolos ke babak berikutnya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, peserta pertama yang akan bertarung Xian dari sekte Yu melawan Su Yin dari sekte Jengyang, dan kompetisi dimulai.
太弱了。 Saat pertarungan berlangsung, Su Yin menghilang dari arena. Ternyata itu karena dia menggunakan jurus persembunyian. Jurus persembunyian diri atau jurus menghilang menurut Mimin itu adalah jurus pengecut. Tapi apa boleh buat, semua jurus boleh digunakan di kompetisi ini. Tapi dengan mata dewa, Yi Chen masih dapat melihat pergerakan Su Yin. Dan bahkan dari kekuatan unik mata dewa, Yi Chen dapat mempelajari bagaimana menggunakan jurus persembunyian diri. Dan bahkan dengan singkat, Yi Chen mampu menguasainya. Pertarungan masih belum berakhir, tapi sekian dulu episode kali ini. Yang penasaran dengan kelanjutannya, saya persilakan buat subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film Izin pamit, sekian dan sampai jumpa.